Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzan Nasrullah, mahasiswa pendidikan Teknik Mesin Universitas Sriwijaya, angkatan 2018. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya. Mata kuliah Korosi dan Teknik Pelapisan, dosen pengampu Dr. Handes Halim MPD dan Edi Setio SPD MPDT. Langsung saja ke pembahasan. Pengertian korosi. Korosi adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Dalam bahasa sehari-hari, korosi disebut perkaratan. Contoh korosi yang paling lazim adalah perkaratan besi. Jenis korosi. Korosi terdapat ada dua jenis. Yang pertama, korosi kimia dan korosi elektrokimia. Korosi kimia yaitu korosi yang terjadi dengan reaksi kimia secara murni. Biasanya terjadi pada temperatur tinggi atau dalam keadaan kering. Contohnya katup motor bakar. Yang kedua, korosi elektrokimia, yaitu korosi yang terjadi bila reaksinya berlangsung dengan suatu elektrolit, yaitu cairan yang mengandung ion-ion. Reaksi berlangsung dengan adanya air atau uap air. Reaksi semacam inilah yang paling banyak terjadi pada reaksi korosi. Reaksi terjadinya korosi. Pada peristiwa korosi, logam mengalami oksidasi, sedangkan oksigen atau udara mengalami reduksi. Kadar logam umumnya adalah berupa oksida atau karbonat. Rumus kimia karat besi adalah Fe2O3NH2O, suatu zat padat yang berwarna coklat merah. Ion besi atau 2 yang terbentuk pada anode selanjutnya teroksidasi membentuk ion besi 3 yang kemudian membentuk senyawa oksida terhidrasi Fe2O3X H2O, yaitu karat besi. Mengenai bagian mana dari besi itu yang bertindak sebagai anode dan bagian mana yang bertindak sebagai katode bergantung pada berbagai faktor, misalnya zat pengatur atau perbedaan rapat logam itu. Faktor-faktor yang mempengaruhi korosi. Yang pertama, kontak langsung logam dengan H2O dan O2. Yang kedua, keberadaan zat pengotor. Yang ketiga, kontak dengan elektrolit. Yang keempat, temperatur. Yang kelima, pH. Yang keenam, metalurgi. Yang ketujuh, mikroba. Golongan korosi. Yang pertama, korosi umum. Yang kedua, korosi galvanis. Yang ketiga, korosi celah. Yang keempat, korosi sumur. Yang kelima, korosi batas butir. Yang keenam, korosi selektif. Yang ketujuh, korosi erosi. Yang kedelapan, korosi tegangan. Metode pengendalian korosi. Yang pertama, menekan terjadinya reaksi kimia atau elektrokimianya seperti reaksi anoda dan katoda. Yang kedua, mengisolasi logam dari lingkungannya. Yang ketiga, mengurangi ion hidrogen di dalam lingkungan yang dikenal dengan mineralisasi. Yang keempat, mengurangi oksigen yang larut dalam air, mencegah kontak dari dua material yang tidak sejenis. Yang kelima, memilih logam-logam yang memiliki unsur-unsur yang berdekatan. Yang keenam, mencegah celah atau menutup celah, mengadakan proteksi katodik dengan menempelkan anoda umpan. Mencegah korosi. Yang pertama, dengan mengecat. Cat dapat menghindarkan kontak langsung antara besi dan udara lembab sehingga dapat memperlambat korosi. Cara ini biasanya dilakukan pada pintu, pagar, pipa besi, dan lain-lain. Yang kedua, melumuri dengan oli. Melumuri dengan oli dapat mencegah kontak langsung dengan air dan udara lembab. Cara ini biasanya dilakukan pada perkakas dan mesin. Yang ketiga, dibalut dengan plastik. Cara ini biasanya digunakan misalnya pada rak piring dan keranjang sepeda.
Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.